Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini saya ditemani oleh Ustadz Kyai Haji Sugiono Supriyadi LC, yang kebetulan beliau hari ini berada di Kota Sanggam, Tanjung Redep, Kabupaten Berau, dan beliau ini adalah merupakan pimpinan pondok pesantren di PPU Kalimantan Timur. Dalam kesempatan baik ini saya ingin mengajak kepada kita semua untuk mengikuti bincang-bincang bersama beliau, yang mudah-mudahan bincang-bincang ini nanti akan memberikan pencerahan dan wawasan yang tentunya mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Baik, Ustadz Sugiono. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz sudah bisa berkunjung di Berau, dan beberapa bulan yang lalu juga Ustadz sudah pernah ke sini, dan mudah-mudahan kunjungan beliau ke Kabupaten Berau menjadi sebuah rutinitas ya, walaupun mungkin belum bisa terjadwal. Tapi bagi kami para jamaah dan warga Kabupaten Berau memang mengharapkan kehadiran Ustadz untuk selalu memberikan tambahan wawasan sakafah keislaman khususnya, yang mudah-mudahan dengan siraman-siraman rohani yang disampaikan oleh Ustadz ini mampu memberikan pencerahan bagi kami semuanya. Kesempatan ini Ustadz, kita bincang-bincang terkait dengan yang saat ini viral ya, yang saat ini menjadi pembicaraan atau topik di masyarakat yang sangat-sangat dibutuhkan informasi bagi masyarakat khususnya Kalimantan Timur ya, Kalimantan Timur, di mana oleh pemerintahan Jokowi saat ini bahwa rencana pemindahan ibu kota negara atau IKN. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin mencoba untuk meminta obrolan yang mungkin bisa memberikan informasi dalam hal ini terkait dengan perspektif dakwah ya di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara khususnya, dan untuk Kabupaten Berau ya tentunya dampak atau dengan kehadiran EKN ini benar atau tidak, terwujud atau tidak, itu kan bukan persoalan. Tapi hari ini dengan ramainya, dengan jadi topik trending lah, bagaimana IKN ini menjadi sebuah yang wah di negeri kita, dan tercetus ide ini mudah-mudahan juga memberikan banyak hal-hal yang positif, walaupun di sisi lain akan ada muncul masalah-masalah. Tapi yang pasti dalam kesempatan baik ini saya ingin meminta Ustadz untuk memberikan semacam pendapat mungkin terkait dengan perspektif dakwah ya, Islam di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, yang ketika pencanangan program pemindahan ibu kota negara ini yang nantinya di seputaran Samarinda, Balikpapan dan PPU ya, kalau tidak salah titiknya itu. Mungkin bisa di ini ya Ustaz. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada seluruh masyarakat Berau, terutama teman-teman yang ada di sini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sebelum saya berbicara tentang IKN, bagaimana Ustaz tadi tanyakan tentang hubungannya dengan perspektif
dakwah dan sebagainya. Perlu saya menyampaikan kenapa kok saya diminta ngomong masalah IKN. Mungkin satu, kapasitas saya sebagai memang fokus di bidang dakwah. Yang kedua, karena saya sendiri, rumah saya saat ini, pesantren saya dengan titik nol IKN itu hanya berjarak tidak sampai 10 kilo. Masya Allah. Yang kedua, titik logistik. Nanti logistik itu semuanya akan masuk dari situ. Ya. Itu tidak sampai 2 kilo. Dekat sekali. Dekat sekali. Jadi nanti semua logistik itu akan masuk pintu situ. Dan itu melewati, ibaratnya anggaplah samping pesantren saya. Seperti itu. Jadi memang sangat dekat sekali. Nah, sebagaimana tadi Ustaz Daud sampaikan bahwa jadi nggak jadi itu wallahu alam bisawab. Ya, wallahu alam. Kita di sini adalah sebagai manusia Muslim yang tinggal di sini, bagaimanapun nantinya menjadi tetangga ya. Betul. Atau mungkin tepatnya bisa dibilang orang ibu kota gitu. Iya. Kita jadi orang ibu kota lah. Terus ustadznya juga jadi ustadz kondang ibu kota ya. Itu. Iya. Nah, ustadz ibu kota. Nah, maka bagaimanapun saya bukan hanya di sini, saya sampaikan teman-teman yang di sana. Ya, kami di sana punya yayasan. Saya bilang, yayasan ini harus kita kelola dengan lebih profesional. Ya. Kenapa? Kalau IKN itu jadi dan ternyata kita masih seperti ini saja, ya, tidak dipandang karena tidak dikelola dengan profesional. Selesai kita. Nanti yang selama ini kita pikir bahwa nanti ustadznya akan menjadi ustadz ibu kota gitu ya. Orang-orangnya jadi orang-orang ibu kota. Ternyata yang jadi orang ibu kota sana juga gitu kan. Mereka datang ke sini semuanya di tempat aja. Tiba-tiba kita semua nggak tahu kemana kan gitu kan, karena tempat kita digusur dan lain sebagainya. Itu yang harus kita antisipasi. Sekarang kita euforia bahwa ini ibu kota luar biasa, nantinya tiba-tiba karena kita nggak siap dari segala hal, kita nggak siap. Wawasan kita nggak siap, ilmu kita nggak siap, pengalaman kita nggak siap. Betul. Maka kita mungkin nggak layak untuk jadi bagian dari penghuni ibu kota. Ini harus digarisbawahi. Ya. Bukan hanya kepada masyarakat, semua dai juga begitu. Nah, semua termasuk teman-teman yang ada di sini. Karena kita ini kan mungkin masih masuk ring sekian gitu ya. Nah, artinya tempat kita masih sangat dekat dengan sana. Apalagi Berau ini sekarang dilihat oleh orang luar, tempat wisatanya banyak, bukan hanya orang lokal tapi sampai internasional dan sebagainya. Nah ini yang harus benar-benar kita persiapkan. Ya, perspektifnya dalam dakwah maka juga begitu, teman-teman dai harus lebih siap. Iya. Ya, harus mau nggak mau harus berjelas. Mulai sekarang kita biasakan punya mental ibu kota, meskipun ternyata nggak jadi, tapi minimal kita sudah punya mental ibu kota. Ya pede aja, wong kita nggak mengendaki kok, yang sana mengendaki kan gitu kan. Ya, urusan jadi nggak jadi itu urusan yang nomor kesekian. Nah, dalam Islam gimana sih gitu loh, kalau misalnya kita melihat dari perspektif dakwah. Islam itu kan urusan dunia ini kan antum a'lamu bi umuri dunia. Ya. Selama kita memang bagus, tidak ada yang dirugikan, ya, tidak ada kemudian menimbulkan penderitaan baru dan lain sebagainya. Selama memang secara umum itu adalah demi kemakmuran dan sebagainya, itu sah-sah aja, bagus-bagus aja, jadi tidak ada masalah. Maka saya yakin, ya, alam PKS apakah menolak atau ini masalahnya bukan menolak atau tidak. Kalaupun mungkin ada penolakan, mungkin bukan karena faktor jas pindah ibu kota, tapi mungkin lebih pada kesiapan dan lain sebagainya. Tapi karena tadi itu adalah hal yang baik-baik saja ketika memang tadi semua masalah kemanusiaan, ekonomi, sosial dan lain sebagainya itu kita sudah siap. Satu catatan besar, Ustaz. Saya terus terang sudah banyak tinggal di banyak tempat.
Saya sering mengatakan bahwa Kalimantan, ya karena saya tahunya ini Kalimantan Timur ya. Yeah. Kalimantan Timur itu dari paling ujung, sekarang saya di Penajam itu kan ujung ya. Ya. Sini ini kan ujung nih. Tuh. Ujung sudah. Ujung-ujung kan Balikpapan, Samarinda, Bontang, Sangatta dan yang segini ini. Jujur saya katakan bahwa ini, mohon maaf teman-teman yang ada di Jawa, Islam di sini itu relatif lebih bagus. Atau boleh saya katakan masjid kita itu lebih termakmurkan. Kalau di Jawa sekarang ada euforia Jogokaryan gitu misalnya. Ya. Sebenarnya di Kalimantan ini kalau cari yang meskipun nggak persis, banyak masjid-masjid yang setiap Jumat kasih makan sampai ribuan porsi, itu banyak. Di Balikpapan itu banyak. Yeah. Setiap kajian tuh, saya nggak usah ngomong di Balikpapan atau di mana lah, masjid saya. Saya punya kajian subuh Ahad. Ya. Saya berani mengklaim bahwa apa yang kami sajikan itu adalah menu termewah, nggak ada di masjid Indonesia. Bener, ya, nggak ada. Yeah. Ya. Kita kajian subuh itu, ini bayangkan jangan sekarang memikirkan bahwa IKN gitu ya. Tapi realnya apa sih yang terjadi di sana sekarang? Lampu nggak ada, lampu jalanan ini. Oh. Lampu jalanan nggak ada. Tanah jalanan masih tanah. Ini IKN ini ya. Posisinya saat ini. Tanah. Saya itu punya kajian di 12 kilo dari rumah saya. Kalau mau jalan hujan itu ya becek. Tapi alhamdulillah hari Ahad pagi kita punya kajian. Itu pesertanya antara 150 sampai 200 orang. Dan setelah kajian kita sarapan bareng. Menunya itu saya katakan tadi, itu menu paling mewah di masjid seluruh Indonesia. Ayam panggang utuh. Satu ayam nasi Arab nih kan. Satu ayam segini nih, segini itu dimakan 4 orang. Jadi kita itu langsung memindahkan ayam utuh itu, enggak kita potong kan. Kambing guling. Kalaupun kita minumannya apa? Saraba sarang walet. Itu enggak ada sarang walet di mana. Lah, cuman karena enggak kita ekspos, jadi belum banyak orang tahu. Dan nasibnya di daerah begitu. Itu yang orang daerah ini nasibnya jelek. Ustaz Dawud itu masya Allah ilmunya, tapi tetap aja nggak mungkin jadi ketua DPP. Tetap paling mentok-mentok jadi ketua DPC. DPD itu mentok-mentoknya kan gitu kan. Itu nasibnya orang daerah, jeleknya itu begini. Ya, ilmu kita ada, pengalaman kita ada, mental kita ada, tapi tetap juga jangankan DPP, DPW aja berat sekali kan. Tuh. ini nasib kita orang daerah. Kita tadi bahwa masjid-masjid kita itu lebih termakmurkan daripada yang di Jawa sana. Ini mohon maaf teman-teman Jawa ini ya, mungkin bisa menjadi penyemangat mereka. Rata-rata masjid di Kalimantan bisa paling minim 1 pekan ada kajian, ya kan? Paling minim 1 pekan ada kajian satu kali. Walaupun ada juga di beberapa tempat masjid di Jawa yang ada kajian. Tapi rata-rata masjid di Jawa itu nggak ada kajian. Rata-rata, ya paling ya kegiatannya ya seremonial sholat Jumat, paling ceramah umum sebulan sekali misalnya, ya kan? Mungkin ibu-ibu Fatayat NU, ibu-ibu Muhammadiyah itu. Tapi rutin setiap hari, setiap pekan itu jarang. Di sini rata-rata masjid itu punya kajian minimal setiap pekan sekali. Di Balikpapan ada 1 masjid. Kajiannya zuhur, subuh, ya, maghrib, isya, asar. Udah kita tambah lagi kajian duha. Ya, saya tanya anggaran untuk kajian ini di luar operasional ini, hanya untuk kajian, di luar sholat Jumat, 1 bulan 45 juta. Ya. Gaji imam itu ada 5. Ya, imam utama, kemudian imam cadangan. Gaji imam tertinggi hampir 10 juta yang utama. Ya, yang lain-lain itu antara 4 sampai 5 juta. Ini di Balikpapan. Ya. Di Jawa, aku yakin nggak ada masjid yang seperti itu. Ya.
kajian rutin setiap saat. Nah, maka saya katakan tadi, mayoritas Kalimantan itu Muslim. Ya. Dan orang Bero ini sebenarnya harus bersyukur luar biasa. Islam mulai masuk Bero itu 1200. 1200 Ustaz ya. Ya. Pertama kali ada kesultanan di Bero ini 1200. Nah, ada nama pertama kali rajanya itu Bandit di Patung. Ya, Bandit di Patung. Antum nggak tahu itu. Ya. Puncak keemasan Berau ini tahun 1400, sama Jawa juga begitu. 1400 itu puncak kesultanan. Dan sampai sekarang ada. Dan ada satu peninggalan dari kesultanan Islam yang luar biasa. Kalau tadi Ustaz Daud mengatakan bumi apa? Bumi Batiwakal. Sebelumnya tadi bumi Banwasanggam. Banwasanggam. Tapi ada lagi slogan yang lain adalah bumi Batiwakal. Batiwakal itu apa artinya, Ustaz? Bertawakal. Iya, bertawakal. Itu kan tinggalan dari Islam yang luar biasa sebenarnya. Nah, apa yang ingin saya sampaikan, mayoritas Kalimantan itu Islam. Islamnya bagus. Mari kita sambut IKN ini dengan semangat yang sudah luar biasa ini, dan kita tambah lagi, ya, sehingga jangan sampai kemudian apa yang sudah kita memiliki bagus ini kemudian dengan adanya IKN malah kita tergusur. Betul. Ini kan malah kita tergusur. Dengan tadi bahwa ketika kita sudah seperti ini, mari kita kemudian kita tunjukkan bahwa kita akan bisa lebih memberi contoh bahwa inilah Islam, rahmatan lil alamin, benar-benar agama damai, ya, penuh rahmat, ya. Dan kemudian tadi kita menjadi masjid-masjid yang pusat informasi Islam. Ini bisa memberikan pencerahan pada masyarakat. Saya rasa mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ustaz Sugiono sudah menyampaikan. Saudara-saudara sekalian, itulah bincang-bincang kami sebelum saya akhiri. Bisa kita tarik sebuah kesimpulan ya dari apa yang disampaikan oleh beliau terkait dengan perspektif dakwah dengan hadirnya IKN ini. Yang pertama memang bahwa dengan hadirnya IKN, kita tadi sudah bahas, jadi data tidak itu bukan persoalan. Yang jelas bahwa kesiapan kita warga Kaltim maupun Kaltara sekitar ibu kota negara ini tentunya tidak hanya infrastruktur yang harus dipersiapkan. Tadi Ustadz Sugiono cerita bahwa tempat beliau dari titik nol itu hanya 12 kilo, tapi hari ini infrastrukturnya juga belum maksimal. Nah, tentu ini kan butuh waktu yang panjang. Tapi yang lebih penting adalah tidak hanya sebatas penyiapan infrastruktur dengan hadirnya IKN ini, tapi persiapan non infrastruktur, yaitu SDM yang memang mesti harus bersaing sehingga nanti kita warga masyarakat, apalagi Ustadz ya, tentunya dengan kehadiran EKN ini kita harus mampu bersaing sebagai SDM yang betul-betul bisa berada di tengah-tengah ibu kota. Jangan hanya sekedar namanya nanti kita Ustadz ibu kota, tapi levelnya tidak sesuai. Nah, ini mungkin pesan-pesan yang disampaikan oleh Ustadz Sugiono. Tadi sudah beliau banyak bercerita bahwa perspektif Islam dengan kehadiran ibu kota negara nanti insya Allah justru di Kalimantan ini, ya terkhusus Kalimantan Timur, bahwa untuk Islam dan geliat dakwahnya ini cukup sangat menggembirakan, dan mudah-mudahan dengan kehadiran IKN nanti justru akan semakin bertambah dan semakin semarak menjadi Islam yang disampaikan oleh Allah sebagai Islam rahmatan lil alamin. Demikian saudara-saudara sekalian yang wawancara atau diskusi kami pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.